Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1321 sampai bab 1330. Awalnya Miles mengira Geralt hanyalah seorang pemuda biasa yang kebetulan menjadi murid dari dermawannya, seorang dokter klinik. Dia tidak akan pernah membayangkan Geralt memiliki kekuatan seperti itu. Orang biasanya bisa membedakan seorang ahli asli dari yang palsu ketika ahli bergerak. Dan dari apa yang dilihat Miles, Geralt 100% benar-benar nyata. Faktanya, dia sangat kuat sehingga dia bahkan mungkin lebih kuat daripada beberapa master di King Valley. Fakta itu saja membuat Miles terdiam sesaat. Namun, akhirnya, dia tersentak dan segera mulai dengan tulus memuji. Emmer Crawford, untuk berpikir kamu memiliki keterampilan yang luar biasa. Miles sangat gembira sehingga sepertinya dia lupa bahwa Geralt baru saja melukai pelayan King Valley. Anda terlalu menyanjung saya, Tuan Miles. Aku hanya kesal dengan cara dia memperlakukanmu. Jawab Geralt dengan senyum masam. Omong-omong, Tuan Miles, apakah penguasa lembah itu sadar bahwa saya membutuhkan 3 ramuan itu? Terlepas dari apakah dia punya atau belum, aku ingin bertemu dengannya. Tambah Geralt dengan agak blak-blakan. Setelah pertemuannya yang absurd dengan saudara-saudara King Valley yang memperlakukan kehidupan orang lain seperti mereka hanya mainan, rasa hormat awal Geralt terhadap mereka yang ada di lembah telah lama merosot. Seolah itu belum cukup. Penguasa lembah raja jelas tidak tahu berterima kasih karena dia jelas-jelas telah melupakan pria yang telah menyelamatkannya saat itu. Pria di kota kumuh itu bahkan tidak berpikir 2 kali untuk menyelamatkan Miles dan penguasa King Valley pada saat itu. Jadi mendapatkan tanggapan dingin sebagai balasannya sekarang tentu membuat Geralt kesal. Saya akan jujur dan mengatakan bahwa jika saya mencoba untuk memperkenalkan Anda kepadanya sebelum ini, dia tidak hanya akan menolak, tetapi Anda juga pasti tidak akan bisa mendapatkan 3 ramuan yang Anda inginkan. Sekarang saya tahu bahwa Anda memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimanapun, itu mengubah banyak hal. Anda harus tahu bahwa Master sangat mengagumi seniman bela diri. Juga, sementara lembah raja mungkin tampak damai di permukaan, itu sebenarnya di tengah krisis sekarang. Dengan pemikiran itu, Master saat ini sibuk merekrut Master dari seluruh dunia. Bagaimanapun, ayo pergi, Ten Crawford, aku akan membawamu ke penguasa lembah sekarang juga. Jelas Miles sambil tertawa, memilih untuk tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Geralt hanya mengikuti Miles. Sejujurnya, dia penasaran dengan orang seperti dewa seperti apa Rupert ya teman penguasa lembah raja itu. Saat mereka menuju ke sana, Miles mulai berbicara tentang beberapa pengalaman pahitnya di sini dengan Geralt. Pada dasarnya, setelah menjadi pengemudi pribadi Rupert selama beberapa waktu saat itu, dia akhirnya dipromosikan ke posisi pramugara. Pada saat itu, dia memperlakukan Sam seperti saudaranya sendiri, terus-menerus memujinya. Namun, keadaan berubah menjadi yang terburuk ketika istri tuan sebelumnya jatuh sakit parah. Sam telah ditugaskan untuk merawatnya pada saat itu, tetapi karena kelalaiannya, dia akhirnya mencampurkan obat-obatan yang salah dan hampir menyebabkan istri tuannya kehilangan nyawanya. Untuk menghindari hukuman, Sam menyalahgunakan kepercayaannya dengan Miles dan menjebaknya sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Akibat kejadian itu, Miles langsung diturunkan pangkatnya menjadi tukang berpangkat rendah, sedangkan Sam diberi peran sebagai pramugara. Pada saat Miles sampai pada bagian cerita itu, dia dan Geralt telah tiba di aula konferensi, tempat tuan lembah biasanya menerima tamunya. Saat masuk, keduanya melihat sudah ada kerumunan orang di dalam. Dari apa yang Miles tahu, ada pertemuan yang agak penting sedang berlangsung, melihat bahwa sejumlah anggota inti dari lembah raja hadir. Mereka semua tampaknya terlalu asyik dengan cerita seorang gadis sehingga tidak ada yang menyadari kehadiran Geralt dan Miles. Ayah, aku serius. Orang biadab itu terlalu kuat. Dia membunuh lebih dari 100 orang di sana. Kau tahu. Syukurlah Kak dan aku agak terlatih dalam seni bela diri. Jika tidak, kami tidak akan bisa melarikan diri. Jelas gadis itu. Nada ketakutan dalam suaranya. Merasa suaranya agak familiar. Geralt menyipitkan matanya ke arah gadis itu. Dan benar saja, itu benar-benar Yenny ya teman.
Saya tidak menyangka keluarga Fairley memiliki master seperti itu di lembah Fairley. Syukurlah dia tampaknya sedang dalam pelarian. Jika dia menuruti perintah mereka, King Valley pasti akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Jawab seorang pria parubaya dari tempat dia duduk di sofa dengan tenang saat dia berbalik untuk melihat ke arah Fleur. Adapun kamu, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak terlibat dengan keluarga Fairley manapun. Mengenal Seamus, siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya saat Anda bertaruh dengannya? Seharusnya jelas sekali bahwa dia ingin menipumu. Kalau bukan karena orang liar yang berlari liar, Anda pasti akan kalah taruhan. Tegur pria parubaya itu. Bagi mereka yang mengenalnya, dia tidak lain adalah penguasa lembah raja, Rupert Yateman. Dia adalah ayah dari 2 anak perempuan. Mereka adalah Yenny dan Fleur Yateman. Sebagai putri bungsu, Yenny memiliki sikap yang cukup aneh, dan kepribadiannya sembrono karena tidak tulus. Fleur, di sisi lain, jauh lebih dewasa dan berpikiran stabil. Bagaimanapun, Rupert tidak bisa tidak merasa kesal kali ini. Bagaimanapun, taruhan yang dibuat putrinya telah mengorbankan nyawa 7 master paling tinggi di lembah raja. Kalian semua harus tahu betapa tamaknya para Fairley mengawasi kita selama ini. Dengan mengingat hal itu, setiap orang harus ekstra hati-hati setiap kali mereka memutuskan sesuatu. Tak satu pun dari Anda harus terlibat dengan Fairley. Apakah itu jelas? Menginstruksikan Rupert. Setelah itu, dia kemudian berbalik untuk melihat putrinya sebelum dengan marah menambahkan, adapun kalian berdua, kembali ke kamarmu. Anda dihukum sampai pemberitahuan lebih lanjut. Setelah duo yang sedikit cemberut itu berjalan memasuki kamar mereka, Miles maju selangkah dan membungkuk sebelum berkata, "Salam, Tuan." Yang rendahan ini punya permintaan. Sedikit mengernyit, Rupert kemudian bertanya, "Terus, ada apa?" "Yah, saya tahu Anda telah merekrut master seni bela diri dari seluruh dunia, Master. Dengan mengingat hal itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada Mer. Crawford di sini. Dia adalah murid dari dermawan kita saat itu." Memperkenalkan Miles. Setelah mendengar itu, Rupert menoleh untuk melihat Geralt sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Apa dermawan? Kau tahu, orang yang, nah, di kota kumuh," gumam Miles. "Ah, jadi itu yang kamu bicarakan. Jadi Anda mengatakan kepada saya bahwa dia menerima beberapa murid yang kebetulan mahir dalam seni bela diri." Jawab Rupert sambil menggelengkan kepalanya. Sebagai seseorang yang telah melalui banyak hal, Rupert dapat melihat dari satu pandangan bahwa pemuda ini hanya di sini untuk mengumpulkan rahmat dari tahun itu. Memikirkannya, Rupert ingat ingin menawarkan uang kepada petani saat itu, meskipun pria itu menolak. Pada saat itu, Rupert bertanya-tanya apa yang dilakukan petani itu. Memikirkan bahwa pria itu telah menyimpan permintaan itu selama ini sampai dia akhirnya menemukan apa yang dia inginkan dari Rupert. Apapun masalahnya, katakan saja kepada akuntan dan berikan anak ini 50.000 tidak. Sebenarnya, beri dia 100.000. Dengan itu, saya berharap masalah ini akan selesai dan selesai. Perintah Rupert sambil mengerutkan alisnya sambil melambaikan tangan agar mereka pergi. Hah, seniman bela diri. Jelas bahwa dia hanyalah anak yang naif. Tidak kusangka kita datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat pembohong. Apakah Anda pikir Anda bisa melenggang begitu saja ke King Valley semua mau tak mau? Menurutmu tempat apa ini, Nak? Kata salah satu lelaki tua yang tampak agak luar biasa di ruangan itu ketika lelaki tua lainnya yang hadir bergiliran menggelengkan kepala dengan senyum masam di wajah mereka. Mengangkat sedikit alisnya, Geralt bisa merasakan niat membunuh di hatinya. Jika semuanya benar-benar akan berjalan seperti ini, maka dia tidak menentang minum obat dengan paksa. Melihat betapa tidak senangnya Geralt, Miles dengan cepat menjawab, "Tetapi Tuan Crawford tidak ada di sini untuk uang. Sebaliknya, dia ada di sini dengan harapan mendapatkan 3 ramuan obat langka." Sekarang menghela nafas kesal, Rupert kemudian menjawab, 3 ramuan obat langka yang kamu katakan. Kebaikan apa yang bahkan orang itu lakukan agar kita pantas mendapatkannya? Dengar, aku benar-benar kesal sekarang. Jadi jika kamu tidak pergi dengan uang itu, kamu akan pulang dengan tangan kosong. Pada saat itu, seorang pelayan muda meraba-raba ke dalam ruangan sambil berteriak, tidak bagus. Hal-hal tidak terlihat bagus." Melihat bocah itu jatuh ke tanah, kerutan Rupert semakin dalam ketika dia bertanya, "Apa yang membuatmu panik seperti itu?" "Itu penguasa lembah Fairley, Tuan. Dia memimpin banyak orang. Mengatakan bahwa itu adalah kesalahan rakyat kita karena membiarkan God of War yang tak terkalahkan berkeliaran. Saya tidak yakin apa yang mereka maksud dengan itu.
Tetapi mereka mengklaim bahwa orang-orang dari lembah kami menyebabkan keluarga Fairley menderita kerugian besar. Mereka ingin kita memberi kompensasi kepada mereka sekarang. Dan jika tidak, mereka berencana menerobos masuk. Jelas pelayan itu. Apa? Orang-orang Beasteris Star. Raung Rupert dengan marah saat dia membanting kedua tangannya ke mejanya. Kumpulkan orang-orang kita segera. Saya adalah penguasa lembah raja yang bermartabat. Siapa yang menurut Fairley mereka lakukan sesuka mereka di sini? Tuan lembah akan datang, teriak salah satu pengawal lembah raja dengan penuh semangat. Mendengar itu, para penjaga lainnya yang telah berhadapan dengan orang-orang dari keluarga Fairley merasa seperti beban berat baru saja diangkat dari dada mereka. Lebih dari 60 pengawal dari lembah raja telah mengerang dan melolong kesakitan saat mereka berbaring di tanah. Namun, setelah menyadari bahwa Rupert akan datang, mereka semua langsung mulai saling mendukung walaupun mereka semua sedikit goyah sebelum terhuyung-huyung bersembunyi di balik punggung Rupert. Rupert sendiri mengerutkan kening dalam-dalam. Tinjunya mengepal erat saat dia berteriak, Herschel. Bradley. Herschel adalah penguasa lembah Fairley, dan Bradley adalah adik laki-laki Herschel. Sementara lembah raja saat ini menghususkan diri dalam seni pembuatan pil dan keluarga Fairley dikenal karena keahlian mereka dalam seni bela diri. Ada suatu masa ketika orang-orang dari lembah Fairley juga menghususkan diri dalam pembuatan pil. Bagaimanapun, pendiri lembah Fairley sebenarnya adalah bawahan dari lembah raja yang berhasil melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, sudah cukup jelas bahwa kedua keluarga memiliki sejarah panjang keluhan. Terlepas dari kenyataan bahwa Bradley adalah adik laki-lakinya, dia sangat kuat. Jika Rupert harus memilih di antara siapa yang lebih dia khawatirkan, jawabannya pasti selalu Bradley. Jika rumor itu benar, tingkat kekuatan Bradley sudah mendekati tahap lanjutan dari alam roh bumi. Sejujurnya itulah alasan mengapa Rupert mulai mengumpulkan begitu banyak master sejak awal. Namun, bahkan dengan tindakan pencegahan itu, sekarang terbukti bahwa tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Bradley. Bagaimanapun, Bradley baru saja mengambil kesempatan untuk menjadi liar hari ini, seperti yang terlihat oleh 60 lebih penjaga yang terluka yang sekarang meringkuk di belakang Rupert. Dia benar-benar meremehkan seberapa kuat Bradley sebenarnya. Geralt sendiri yang telah mengikuti semua orang keluar sekarang mengamati pria yang mengenakan pakaian dan sepatu hitam yang berdiri di depan Fairley lainnya. Terlihat berusia sekitar 40 tahun. Bekas luka besar di wajah pria itu hanya membuatnya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Ada apa, Tuan Lembah Raja? Dari kelihatannya, Anda telah mengundang cukup banyak master untuk berurusan dengan Fairley. Apakah tebakanku benar? Tanya Bradley sambil maju selangkah sambil menatap lurus ke mata Rupert sambil tersenyum. Menjadi bos besar, Rupert menekan keterkejutannya sebelum menjawab. Betapa anggapan kalian berdua hari ini, untuk berpikir bahwa Anda telah membawa begitu banyak orang Anda dalam waktu sesingkat itu. Kamu bahkan telah melukai begitu banyak orang di lembah kami. Mata ganti mata, Tuan Rupert. Tidakkah kamu ingat bagaimana kamu memberi saudaraku bekas luka di wajahnya? Kembali ketika Anda menggunakan obat lembah raja untuk menyewa seorang master untuk menyergap kami. Jika saudaraku tidak mempertaruhkan nyawanya saat itu, aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri sejak awal. Ingat, aku tidak akan pernah lupa bagaimana bekas luka itu bisa muncul. Jawab Herschel dengan tawa dingin. Kedua keluarga itu sudah terlalu lama berselisih, dan Bradley sangat pendendam tentang hal itu. Setelah itu, Bradley kemudian menambahkan, sudah saatnya kita mengakhiri omong kosong ini, Rupert ya teman. Kami tidak hanya masih memiliki skor lama yang belum terselesaikan, tetapi untuk berpikir bahwa putri Anda benar-benar akan membebaskan dewa perang yang tak terkalahkan yang dengan susah payah kami tangkap. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang kita hilangkan hanya untuk menangkapnya? Keluarga kita sudah lama bertengkar, Rupert. Kami datang hari ini untuk menyelesaikan kebencian kami, baik yang lama maupun yang baru. Mari kita akhiri semua ini hari ini. Tidak hanya kata-kata Bradley yang mengintimidasi, tetapi setiap kali dia membuka mulutnya, bekas luka di wajahnya tampak seperti sedang melakukan tarian suku yang ganas. Bagaimanapun, Rupert tetap diam sejenak. Memang benar bahwa dia sebelumnya telah mengirim seseorang untuk membunuh saudara-saudara. Terlebih lagi, mereka yang berasal dari lembah raja telah meningkatkan konflik dengan keluarga Fairley baru-baru ini. Sekarang keluarga Fairley bahkan menyalahkan putrinya karena melepaskan kebiadaban mereka. Rupert sudah tahu bahwa mereka telah menunggu alasan untuk melakukan semua ini. Untuk berpikir bahwa mereka akhirnya akan benar-benar melakukannya. Namun, meskipun jelas bahwa Fairley sedang mencari pertarungan, mengingat situasi saat ini, Rupert takut bahkan tidak semua master yang telah dia kumpulkan dan latih selama 6 tahun terakhir akan mampu menghadapi Bradley.
Dengan mengingat hal itu, Rupert kemudian merendahkan suaranya sebelum berkata, "Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun sesukamu hanya karena kamu telah mencapai tahap lanjutan dari alam bumi roh. Lembah Raja tidak hanya memutar-mutar jari kita selama ini juga. Hah, saya meyakinkan Anda bahwa semua orang tahu seberapa kuat Lembah Raja, dan itu tentu saja termasuk kita. Lihat, semakin sedikit Anda berjuang, semakin mudah bagi kita semua. Ketahuilah bahwa tidak ada, Tuan, Anda yang mampu menahan satu pukulan pun dari Bradley. Dengan mengingat hal itu, berhentilah membuang waktu kami dan tawarkan diri Anda kepada kami. Tentu saja, jika Anda masih ingin melawan, mau bagaimana lagi? Laut, Anda tinggal kembali, bahkan paman kedua Anda tidak perlu mengambil tindakan. Jika mereka enggan bekerja sama, bersihkan saja sisa yang disebut Tuan itu." Dengus Herschel saat dia berbalik untuk melihat Seamus. Setelah mendengar itu, para tetua dari sebelumnya yang telah mengejek Graal langsung menggambarkan ekspresi yang sangat jelek. Mereka yang berasal dari Lembah Raja sudah terkenal sejak lama, untuk berpikir bahwa mereka sedang diremehkan sekarang. Seolah itu belum cukup memalukan. Keluarga Fairley baru saja meninggalkan seorang junior untuk berurusan dengan mereka. Di antara mereka, bagaimanapun, Rupert tampaknya yang paling terhina. Mengambil napas dalam-dalam, dia kemudian mengangguk sebelum berteriak, "Tuan Croft, Tuan Jones, dan Tuan Kai. Sudah saatnya kita mengambil tindakan." Mendengar itu, ketiga tuan itu kemudian mengangguk serempak sebelum berbalik untuk melihat seorang pemuda yang berdiri di samping mereka. "Pergi berurusan dengan tuan muda dari keluarga Fairley, Peter," kata salah satu dari tiga tuan, mendorong pemuda itu yang mengenakan pakaian ketat untuk mengangguk sebelum berjalan ke arah Seamus dan menghadapnya. Setelah Peter membuat gerakan yang menunjukkan bahwa dia berkata, "Mengikuti Anda," salah satu master lain kemudian berkata, "Peter adalah murid tertua di bawah saya, dan dia telah berlatih dengan saya selama lebih dari 10 tahun. Dia sudah berada di tahap akhir alam nebula. Jadi berurusan dengan tuan muda ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya." Saat ketiga tuan itu bergantian mengangguk dengan percaya diri, Bradley hanya menyeringai sebelum menatap Peter dan berkata, "Hah? Jadi mereka mengirimmu ke kematianmu? Ya, memikirkan bahwa anak kecil sepertimu bahkan berani melawan keponakanku. Pastikan untuk tidak menahan apapun. Seamus, kaulah yang mencari kematian," jawab Peter. Menjadi seorang pemuda yang berlatih seni bela diri hari demi hari, Peter tidak akan membiarkan dirinya terpengaruh oleh ejekan seperti ini. Dengan tidak ada ruginya, Peter kemudian berlari ke arah Seamus yang mencibir yang lengannya disilangkan. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat sehingga hal berikutnya yang diketahui semua orang. Sesosok tubuh telah terlempar ke belakang. Saat orang itu bertabrakan, dampaknya saja sudah cukup untuk menyebabkan seluruh bangunan yang tampak kuno yang mereka lempar ke sana bergetar. Peter, teriak ketiga master secara serempak. Mata mereka sekarang sepenuhnya melebar setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya menempel di sisi gedung. Semua orang sekarang bisa melihat bahwa benar-benar Peter yang dipukul mundur. Siapapun yang memperhatikan tubuh Peter dapat mengetahui bahwa itu adalah pukulan karena ada bekas tinju yang jelas tertanam di dadanya. Tampaknya keponakan saya masih agak berhati lembut. Yakinlah bahwa murid Anda belum mati. Bagaimanapun, sekarang giliranmu, kata Bradley dengan seringai. Haus darah tercermin di matanya. Melihat itu, ketiga master merasa merinding di punggung mereka. Setelah menyaksikan murid terkuat mereka jatuh dari satu pukulan, ketiganya tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang awalnya mereka miliki. Seberapa besar perbedaan antara tingkat keterampilan mereka? Apapun masalahnya, pada akhirnya, mereka bertiga tahu bahwa tidak ada cara lain selain menggigit peluru. Dengan itu, di bawah tatapan penuh harap semua orang, ketiga tuan itu kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah Seamus sebelum salah satu dari mereka berteriak, "Hentikan kegilaan ini segera, dasar anak nakal. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk takut pada Anda tiga hal lama yang sok? Datang saja padaku," balas Seamus. "Jangan terlalu sombong dulu," jawab salah satu dari tiga tuan. Meskipun ketiganya tahu bahwa bersama-sama, mereka hampir tak terkalahkan, mereka tetap merasa jengkel dengan ejekan Seamus. Dengan itu, mereka berempat kemudian mulai mengumpulkan kekuatan batin mereka, dan sepersekian detik kemudian, kedua belah pihak telah bertukar hingga 8 pukulan. Bagi mata yang tidak terlatih, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan hitam yang melompat-lompat di ruang terbuka, menyebabkan kehancuran dimanapun mereka mendarat. Untuk membuat masalah lebih intens, setiap pukulan begitu cepat sehingga menyebabkan udara di sekitar tinju mereka bersiul. Saat keempat orang itu bertarung,
Rupert tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin saat dia berpikir. Bagaimana, betapa menakutkannya, memikirkan bahwa bahkan generasi ketiga dari keluarga Fairley sudah sekuat ini. Setelah sekian lama, Rupert akhirnya menyadari bahwa dia telah menjadi contoh buku teks tentang katak di dalam sumur. Setelah menduduki Sunhill Rise selama lebih dari 10 tahun, dia berasumsi bahwa dia adalah yang kedua di dunia, hanya dikalahkan oleh surga itu sendiri. Mengapa dia tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa ada banyak orang lain di dunia luar yang mampu membunuhnya hanya dengan cubitan sederhana? Setelah pertempuran ini selesai, tidak peduli apa yang diperlukan, saya pasti harus merekrut pengawal dengan setidaknya jumlah kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Bradley. Kalau tidak ada yang akan mengetahui jika saya tiba-tiba dibunuh. Rupert berpikir dalam hati sambil terus berdoa agar ketiga tuan itu menang. Jika mereka akhirnya kalah, maka mereka yang berasal dari Lembah Raja benar-benar tidak akan mampu melewati bencana ini. Pada saat itu, satu suara ledakan terakhir bisa terdengar saat siluet keempat orang itu melompat kembali ke sisi lapangan yang berlawanan. Sementara salah satu dari mereka berdiri di tempat dia memulai, tiga lainnya mundur beberapa langkah dari tempat mereka memulai. Mata semua orang sekarang sepenuhnya melebar saat rasa dingin menjalari duri mereka. Trio mengejutkan yang telah mundur adalah tiga tuan. Betapa tak terduganya bagi seorang greenhorn sepertimu untuk mencapai kekuatan batin yang begitu besar. Kata salah satu master, mereka bertiga memiliki ekspresi tidak percaya dan senyum pahit di wajah mereka saat mereka menatap Seamus yang seluruh tubuhnya tampak mengepul dengan panas berlebih. Meskipun Seamus sekarang sedikit terengah-engah, jelas bahwa dia telah bertahan dengan baik dalam pertarungannya. Mengetahui itu, dia kemudian dengan sombong berkata, "Saya harap Anda sekarang mengerti apa yang ayah dan paman kedua saya maksudkan. Serahkan saja agar nyawa bisa diselamatkan. Biarkan ini menjadi peringatan bahwa jika saya harus terus berjuang, saya tidak akan menahan diri lagi. Pahami bahwa kunjungan kami hari ini semata-mata ditujukan untuk Rupert. Jika Anda tidak ingin mati, maka minggir." Mendengar itu, ketiga master hanya bisa menghela nafas. Hampir tidak ada semangat juang yang tersisa di dalam diri mereka. Mereka sangat menyadari bahwa jika mereka tidak dapat mengalahkan Seamus bahkan setelah menggabungkan ketiga upaya mereka, maka mereka pasti bisa melupakan pernah menjadi lawan Bradley. Melihat itu, Rupert dan semua orang dari Lembah Raja merasa seolah-olah mereka telah mencapai titik terendah. Memahami bahwa tidak ada lagi kerugian, Rupert memelototi Fairley sebelum berteriak dengan marah, "Lakukan!" Setelah mendengar perintah itu, dua pria bersenjata langsung menampakkan diri dari balik banyak batu halaman. Keduanya telah disewa dengan sejumlah besar uang, dan mereka masing-masing mengaku sebagai dewa keahlian menembak. Dengan pemikiran itu, Rupert telah menempatkan mereka sebagai garis pertahanan terakhirnya. Terlepas dari itu, tepat ketika keduanya akan melepaskan tembakan, Bradley tiba-tiba menggunakan kekuatan batinnya untuk mengangkat dua batu dari tanah sebelum meluncurkannya langsung ke dua pria bersenjata itu. Batu-batu itu sendiri mengenai mereka masing-masing tepat di antara alis mereka, menyebabkan keduanya berteriak serempak saat mereka jatuh ke tanah. Sampai saat ini, keluarga Fairley baru muncul sekitar 10 menit. Meskipun demikian, banyak dari anak buah Rupert yang lebih cakap sudah terluka parah dan harus dihitung. Meskipun dia masih memiliki sekitar 150 pengawal di bawah komandonya, Rupert tahu lebih baik daripada menambah korban demi itu. Dari apa yang dia tahu, satu-satunya yang tersisa yang mampu menahan diri untuk sementara waktu adalah dirinya sendiri dan beberapa tetua lainnya. Namun, itu saja, saat dia merenungkan langkah selanjutnya, Bradley tiba-tiba berteriak, "Mundur, Seamus. Aku akan mengambil alih dari sini." Dengan tatapan dingin, Bradley kemudian perlahan dan mengancam mulai berjalan menuju Rupert. Pada saat itu, baik Fleur dan Yenny berlari ke alun-alun benar-benar panik dan terkejut dengan kekacauan besar yang mereka saksikan saat ini sambil berteriak, "Ayah!" Pada titik ini, wajah Rupert benar-benar pucat. Dengan kaki gemetar, dia kemudian perlahan berbalik untuk melihat kedua putrinya yang cantik. Meskipun dia mengepalkan tinjunya dengan kuat saat dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak, pada akhirnya, dia tahu dia harus melakukannya. "Katakan, Bradley." "Herschel, sejujurnya, kami tidak pernah benar-benar membencimu saat itu. Sungguh suatu berkah, sungguh, nenek moyangmu berhasil mempelajari seni pembuatan pil dari lembah raja kami. Bagaimanapun, itu akhirnya mengarah pada penciptaan lembah Fairley. Terlepas dari itu, aku selalu punya firasat bahwa Seamus tertarik pada Fleur kita. Bagaimana menurutmu mengubah permusuhan ini menjadi persahabatan?" "Hah, Anda benar-benar berpikir keponakan saya menyukai Fleur Anda?"
Ayo hentikan omong kosongnya dan biarkan aku membunuhmu. Setelah selesai, aku akan mengambil putrimu agar keponakanku bisa memuaskan keinginannya. Cemooh Bradley, bahkan tidak khawatir tentang menyaring kata-katanya lagi saat dia mulai berjalan mengancam ke arah Rupert. Dari apa yang semua orang bisa lihat, niat membunuhnya sudah meluap pada titik ini. Pada saat itu, Miles bergegas untuk berdiri di depan Rupert sambil berteriak, "Tuan!" Namun, begitu dia sampai di sana, Bradley hanya memukulkan tangannya ke bahu Miles, menyebabkan dia jatuh ke tanah, benar-benar tidak bisa berdiri. Menepuk wajah Rupert dengan punggung tangannya, Bradley yang sekarang berdiri tepat di depan pria itu lalu berkata, "Kau tahu, begitu kau keluar dari gambaran, Rupert, lembah Fairley akhirnya akan bisa mengambil apa kami selalu ingin. Dengan mengingat hal itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami bahkan perlu mengingini tawaran kecil Anda?" "Kakak Bradley, aku mengakui kesalahanku. Aku buta saat itu. Jadi tolong maafkan aku. Sebelum Anda melakukan sesuatu yang gegabah, harap diingat bahwa leluhur Anda hanya dapat menghasilkan kekayaan karena lembah raja. Dengan mengingat hal itu, kamu tidak bisa begitu saja menghapus akar nenek moyangmu." Pinta Rupert, sekarang dia tidak memiliki orang lain yang mendukungnya. Rupert yang gemetar tahu bahwa dia tidak berbeda dari manusia biasa. Sepersekian detik kemudian, pipi kanan Rupert langsung disambut tamparan. "Tidak bisakah menghapus akar nenek moyang kita begitu saja? Anda berbicara seolah-olah Anda bahkan layak menyebut diri Anda seperti itu. Saya akan mengatakannya sekarang bahwa bagi saya, membunuh Anda semudah meremas serangga. Bagaimanapun, begitu lembah Fairley mengambil alih industri lembah raja, saya yakin lembah lain tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Apakah saya benar?" "Ya, ini seperti yang Anda katakan. Dengan mengingat hal itu, tolong selamatkan hidupku, Brother Bradley." Memohon Rupert yang tidak tahan lagi dengan tekanan kematian. Dia sangat ketakutan. Bahkan, dia segera berlutut di depan putri-putrinya dan semua orang dengan bunyi yang keras sebelum memeluk kaki Bradley dan membenturkan dahinya ke kaki mereka. Terlepas dari seberapa besar dia hanya manusia dan masih takut mati. Dia hanya bertahan begitu lama sejak dia merasakan kekuatan dan kekayaan sebelumnya. Dengan kata lain, dia lebih takut kehilangan harta bendanya daripada kematian sampai saat ini. Menyaksikan mantan musuhnya berlutut dan memohon seperti anjing, Bradley langsung tertawa penuh kemenangan. Ketidakpuasannya yang telah dia simpan di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun tampaknya perlahan menghilang. Adapun 3 tuan dari sebelumnya, mereka hanya bisa memegang dada mereka, tidak bisa maju atau mundur. Menghela nafas dalam hati, mereka bertiga secara bersamaan berpikir, hari ini benar-benar sebuah kesalahan. Kita sekarang telah kehilangan segalanya. Melihat betapa menyedihkannya bos Sunhil Rise yang dulunya agung saat ini, hati semua orang terasa sangat pahit. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak dia berlutut atau memohon belas kasihan, pria itu tetaplah tuan mereka. Master, kamu tidak boleh melakukan ini. Berlutut hari ini hanya akan membuat Anda menjadi lelucon di lembah lain serta pelanggan pengusaha internasional kami," kata Miles, matanya memerah. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua," teriak Fleur yang marah tiba-tiba, mengungkap belati tersembunyi. Dia kemudian bergegas menuju Bradley, berniat menusuknya tepat ke dadanya. Karena dia selalu menyukai seni bela diri dan telah berlatih beberapa bentuk sejak dia masih kecil, Fleur agak yakin bahwa dia setidaknya bisa mendapatkan pukulan. Yang membuatnya sangat cemas. Yang dibutuhkan hanyalah satu tendangan dari Seamus untuk melucuti senjatanya. Dia bahkan tidak bisa mendekati Bradley. Saat belati itu jatuh ke tanah, Seamus meraih pergelangan tangan Fleur sebelum menariknya ke dalam pelukannya. Melihat itu, Yenny yang ketakutan kemudian bergegas maju, berharap untuk menyelamatkan adiknya sambil berteriak, "Aku juga akan melawanmu." Sambil berteriak saat dia berlari ke arah Seamus, tuan muda lain dari lembah Fairley hanya melangkah masuk dan meraih pergelangan tangannya sebelum memeluknya erat-erat di lengannya, seperti yang dilakukan Seamus dengan Fleur. Sambil tertawa sinis, Seamus kemudian berkata, "Kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu saat ini, Fleur. Saya punya proposal untuk Anda. Jika Anda mematuhi setiap perintah saya malam ini, maka saya akan memberitahu ayah saya dan paman kedua untuk menyelamatkan hidup Anda. Neraka. Aku bahkan akan menjadikanmu nyonya muda dari 2 lembah besar. Karena betapa murah hati saya bahkan akan mengizinkan Anda untuk menyimpan setengah dari lembah raja. Bagaimana? Lepaskan aku, Bestard!" teriak Fleur. Keputusasaan tercermin di matanya saat dia berbalik menghadap 150 pengawal lembah raja yang masih berdiri di sana. "Apa yang kalian semua lakukan?
Berhenti berdiri di sana dalam keadaan linglung dan seranglah. Setelah mendengar perintah itu, mereka semua akhirnya tersentak dan maju selangkah, berniat bertarung sampai akhir. Namun, Bradley kedua menoleh untuk melihat mereka. Semuanya membeku di tempat lagi. Setelah menyaksikan betapa kuatnya keluarga Fairley yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, semua orang tahu pasti bahwa mereka bahkan tidak akan mendekati lawan mereka. Fleur, jadilah gadis yang baik dan dengarkan Tuan Fairley. Tolong setujui apapun yang dia inginkan dan selamatkan ayahmu. Pinta Rupert tanpa malu-malu. Hah, menyimpan. Kau sekarat apapun yang terjadi hari ini. Rupert, ejek Bradley saat dia menjatuhkan Rupert ke tanah. Berhentilah berlama-lama dengannya, Bradley. Sudah saatnya kita menyingkirkan dia dan semua orangnya dari lembah raja. Semakin cepat kamu melakukannya, semakin cepat kita akhirnya bisa mengambil alih tempat ini. Kata Herschel sambil menyeringai, keras dan jelas. Kalau begitu, Rupert, aku akan memberikanmu tiket sekali jalanmu ke neraka. Dengus Bradley sambil perlahan mengangkat lengannya, membidik kepala Rupert. Rupert sendiri sangat ketakutan sehingga dia akhirnya menutup matanya. Namun, sebelum Bradley bisa mendaratkan pukulan terakhir, Miles yang akhirnya berhasil bangkit tiba-tiba berteriak, berhenti. Sekarang mata semua orang tertuju padanya. Miles kemudian berlutut dengan gedebuk di depan Geralt sebelum memohon. Tuan, Crawford, Tuan lembah itu salah. Jadi terimalah permintaan maafku atas namanya. Saya, Miles Mateman, bersedia menawarkan hidup saya sebagai ganti yang lain. Jadi tolong selamatkan penguasa lembah. Aku akan membayar hutangnya dengan nyawaku. Saat Miles terus bersujud sampai dahinya berlumuran darah, Herschel berteriak, tunggu apa lagi, Bradley? Lakukan. Mendengar itu, Bradley tersentak dan mengangkat telapak tangannya lagi. Kali ini berniat menghabisi Rupert. Namun, pada detik terakhir, Bradley secara naluriah mundur selangkah ketika sesuatu secepat kilat melewati matanya. Dengan cepat melihat ke arah objek itu terbang, Bradley tepat pada waktunya untuk melihatnya bertabrakan dengan salah satu dari banyak struktur batu halaman. Sebelum mengirim batu itu meledak dengan gemuruh ke lautan puing, bahkan ketika debu akhirnya mereda, tidak ada orang di sana yang bisa melepaskan diri dari kelumpuhan diam mereka. Apa? Teriak Bradley. Ekspresi yang benar-benar ngeri dan tidak percaya di wajahnya saat dia menatap Geralt dengan mata terbelalak. Bradley sudah menjadi seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan pemikiran itu, bagaimana mungkin orang biasa seperti Geralt yang terlihat tidak lebih tua dari Seamus benar-benar membuatnya bergeming untuk menyerang. Seandainya dia tidak menyaksikan serangan mendadak Geralt beberapa detik yang lalu, dia tidak akan percaya betapa cakapnya pemuda itu. Tapi ini tidak logis, bukan? Ketika Bradley dalam keterkejutan dan ketakutannya terus mencoba memahami situasinya, Herschel hanya bisa mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat adiknya. Rupert, Fleur, dan yang lainnya dari King Valley, di ujung yang lain, sekarang merasa seperti mereka akhirnya diberkahi dengan harapan setelah didorong ke dalam situasi putus asa sebelumnya. Memikirkan bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu jahat, memikirkan kembali, karena tidak ada dari mereka yang bisa melihat seberapa kuat dia sebenarnya sebelumnya. Beruntung mereka tidak menyinggung perasaannya terlalu parah. Bagaimanapun, ketika Rupert melihat bahwa Geralt yang bisa dibilang bahkan lebih kuat dari Bradley sekarang membelanya, dia segera bangkit. Fleur sendiri sudah bergoyang bebas ketika semua orang masih tercengang sebelumnya, dan dia baru saja berhasil membebaskan saudara perempuannya juga saat ini. Berlari kembali ke tempat sebagian besar penjaga lembah raja berada, Yenny terengah-engah sebelum berkata, "Kakak, itu dia. Aku tidak menyadari kehadirannya sebelumnya. Tapi ternyata dia belum mati." "Diam, jangan katakan apa-apa dulu," jawab Fleur yang sama terkejutnya dengan Yenny. Dengan suasana yang sekarang sangat dingin dan serius, Bradley akhirnya mengerutkan kening sebelum bertanya. "Siapa kamu?" Meskipun dia sudah menyadari kehadiran Geralt jauh sebelum Peter mulai melawan Seamus, Bradley tidak terlalu memperhatikannya, terutama karena dia terlihat sangat muda. Sebaliknya, perhatiannya sepenuhnya disibukkan dengan 3 tuan, Rupert, dan 2 pria bersenjata dari sebelumnya. Dia sekarang tahu, bagaimanapun, bahwa anak ini memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Dengan mengingat hal itu, jelas bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Bradley adalah orang yang selamat dari hujan peluru yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan selain menggunakan kekerasan, alasan mengapa dia masih hidup adalah karena dia selalu sangat berhati-hati. Bahkan jika dia menghadapi pria yang tampak biasa, dia tahu lebih baik daripada meremehkan lawannya. Lagi pula, dia cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa semuanya bisa salah karena satu penilaian yang salah.
Melihat Geralt tidak menjawab, Rupert yang sekarang akhirnya mendapatkan sedikit kepercayaan diri berdeham sambil berkata, "Kalau begitu, saya tidak mengharapkan dermawan kami dari saat itu untuk membesarkan murid yang luar biasa. Saya akui bahwa saya agak terlalu gegabah dan terburu-buru barusan. Jika saya ingat dengan benar, Miles mengatakan bahwa Anda ingin mengumpulkan 3 Cherish Herb, kan? Jika Anda membantu kami menangani Verleigh, lupakan 3. Saya akan memberi Anda 10. Sial, aku bahkan akan memberikan 75.000 dolar lagi." Bagaimana? Setelah mendengar itu, Geralt hanya berbalik untuk menatapnya sebelum tersenyum dingin ketika dia menjawab, "Saya harap Anda mengerti bahwa saya hanya menyelamatkan Anda lebih awal karena betapa tulusnya Miles memohon kepada saya. Apakah Anda benar-benar mencoba menggunakan istilah sederhana itu? Berpikir Anda bisa mengabaikan saya begitu saja setelah saya menanganinya? Ketika Anda saat ini berada pada saat kritis yang dapat dengan mudah mengejar kematian Anda." Apa yang dikatakan Geralt tidak berlebihan. Jika dia tidak merasakan kesetiaan Miles yang luar biasa, Geralt bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Rupert. Lagi pula, dia bisa saja mendapatkan obatnya sendiri begitu Rupert mati. Mendengar jawaban Geralt, Rupert langsung merasakan jantungnya berdegup kencang. Karena Geralt tampak seperti anak desa yang belum pernah melihat banyak hal di dunia, Rupert berasumsi bahwa Geralt pasti akan terkejut dengan tawarannya yang tiba-tiba. Namun, pada akhirnya, Rupert lah yang terkejut karena Geralt tampaknya tidak peduli dengan tawaran itu sama sekali. "Apakah menurutmu tawaranku tidak cukup bagus, anak muda? Apa yang Anda inginkan saat itu? Katakan saja dan saya akan memberikannya kepada Anda selama Anda bersedia membantu menyingkirkan musuh saya untuk saya." Tawar Rupert. "Oh, yang saya inginkan cukup sederhana. Saya hanya ingin memiliki 1/5 dari lembah raja," jawab Geralt sambil tertawa. Maafkan aku," jawab Rupert. Matanya membelalak kaget. Bahkan Fleur tidak menyangka Geralt akan serakah ini. "Oh, ya. Aku bilang aku hanya ingin memiliki 1/4 lembah raja," kata Geralt sambil menyeringai. Sekarang bernapas dengan panik, Rupert akhirnya menyadari betapa seriusnya dia telah meremehkan anak itu. Memikirkan bahwa udik desa muda ini bahkan berani meminta 1/5 dari lembah raja. Seolah itu belum cukup keterlaluan, dia sekarang meminta yang keempat. "Aku yakin aku pernah mendengarmu mengatakan 1/5 sebelumnya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan berbohong bahwa sangat sulit bagiku untuk menyerahkan 1/5 dari lembahku padamu. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersedia membantu saya menangani mereka, saya akan memberi Anda 1/10 dari tempat ini. Pasti akan lebih dari cukup bagimu untuk menjalani kehidupan yang mudah dan tanpa beban dari uang yang dihasilkan dari area itu." Rupert mendapati dirinya mengerutkan kening saat mengatakan itu. Secara alami, dia akan enggan untuk berpisah dengan persetujuannya. Dan karena dia masih hidup, dia pasti akan setidaknya mencoba untuk bernegosiasi lebih lanjut. Memperbaiki pandangannya pada Rupert, Geralt hanya menjawab, "Sepertiga." Mendengar itu, para tetua mendapati diri mereka saling bertukar pandang. Sudah jelas bahwa pisau itu ada di tenggorokan Rupert, jadi tidak ada alasan baginya untuk terus mencoba tawar-menawar dengan Geralt. Dengan bagaimana keadaan saat ini, para tetua tahu pasti bahwa ada kemungkinan yang sangat nyata dari Rupert kehilangan seluruh lembah ke Geralt pada saat semua ini berakhir. Mengambil napas dalam-dalam, Rupert yang masih tidak mau setuju begitu saja lalu berkata, "Tolong jangan manfaatkan kami karena kami sudah berada di posisi terlemah, anak muda. Jadi itu, saya akan memberi Anda 1/5 dari lembah, seperti yang Anda minta sebelumnya. Apakah itu menyenangkan? Setengah dari lembah raja, tidak kurang jika Anda masih ingin saya membantu Anda," jawab Geralt sambil tersenyum. Rupert langsung berlutut di tanah setelah mendengar itu. Dia benar-benar terjebak dalam dilema karena tidak tepat baginya untuk menerima begitu saja kondisi Geralt seperti itu. Sejujurnya, dia bertanya-tanya apakah Geralt akan benar-benar berguna pada akhirnya. Lagi pula, bahkan 3 master dan 2 pria bersenjata yang dia sewa tidak mampu menghadapi situasi ini. Namun, pada akhirnya, dia tahu bahwa Geralt adalah harapan terakhirnya. Dan dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena dia sudah diambang kematian. Dia sekarang juga tahu lebih baik daripada terus mencoba menipu Geralt. Tahu betul bahwa jika dia mencobanya sekali lagi, Geralt pasti akan mendapatkan seluruh lembah. Kalau saja dia tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, maka dia pasti akan berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan Geralt lebih awal. Untuk berpikir bahwa Geralt baru saja mulai meminta 3 ramuan Cherish. Setidaknya ada 1 juta dari mereka yang disimpan di lembah raja setelah mengumpulkannya selama ratusan tahun. Mengapa dia tidak memberikan 3 dari mereka kepadanya dan menyelesaikannya?
Sekarang sangat panik. Rupert hampir bisa merasakan dirinya kehilangan kesabaran. Namun, dia menahan diri, mengetahui bahwa apakah dia marah atau tidak, masih tidak akan ada jalan keluar lain. Dengan mengingat hal itu, penguasa lembah menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah sebelum berkata, Baiklah, aku akan memberimu setengah dari King Valley. Sekarang tolong, bantu aku menyingkirkan musuh-musuh itu. Sekarang, bukankah lebih baik bagimu untuk tidak memainkan trik kecilmu sejak awal? Jawab Geralt sambil menyeringai sebelum berbalik untuk melihat Bradley dan yang lainnya. Dari apa yang bisa dia katakan, kekuatan Bradley dekat dengan tahap tengah alam roh bumi, tahap yang sama dengan yang Geralt saat ini berada. Sementara itu secara teknis menandakan bahwa dia dan Geralt sama-sama cocok dalam hal kekuatan. Geralt jelas lebih unggul dalam hal jumlah pelatihan yang mereka berdua alami. Jangan terlalu cepat sombong. Dari apa yang bisa saya rasakan, kami berdua sama-sama cocok dalam hal kekuatan batin kami. Selain itu, saya memiliki saudara laki-laki dan keponakan saya di sini bersama saya. Gerutu Bradley, meskipun benar bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati, kemarahannya telah menguasai sebagian besar rasionalitasnya. Dia sangat marah, bahkan darah sudah mulai merembes dari bekas luka wajahnya yang lama, membuatnya terlihat semakin ganas. Menatap lurus ke mata Bradley, Geralt kemudian menjawab, "Oh, Anda tidak percaya bahwa saya bisa menjatuhkan Anda? Apa yang harus dilakukan? Kurasa aku hanya perlu membuktikan maksudku dengan meminta kalian bertiga mendatangiku pada saat yang bersamaan. Bagaimana tentang itu? Kamu benar-benar meminta kematian, bukan?" Raung Bradley saat matanya langsung berkobar dengan niat membunuh. Pada akhirnya, Bradley adalah seseorang yang menempatkan nilainya lebih tinggi dari nyawanya. Dengan mengingat hal itu, meskipun Geralt jelas memiliki kekuatan yang sangat besar, Bradley lebih dari bertekad untuk menghancurkannya berkeping-keping setelah dipermalukan begitu banyak olehnya. Begitu aku memenggal kepala dan anggota badanmu, aku akan melemparkan semuanya ke sungai untuk dimakan ikan. Geram Bradley yang marah yang sekarang tampak begitu menakutkan sehingga semua orang yang hadir langsung menjadi pucat ketakutan. Kamu benar-benar hanya anak kecil yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Lihatlah situasi yang Anda alami. Tidak bisakah Anda merasakan betapa menakutkannya Bradley? Mengapa Anda harus memprovokasi dia lebih jauh? Meskipun benar bahwa Anda berbakat, Anda harus tahu bahwa Bradley sudah menjadi veteran. Pikir ketiga tuan itu saat mereka menyaksikan tanpa daya. Miles sendiri benar-benar tercengang oleh pergantian peristiwa. Meskipun dia sudah tahu bahwa Geralt sombong, dia tidak menyangka dia akan menjadi sombong ini. Apakah dia benar-benar akan mencoba untuk melawan mereka bertiga sekaligus? Sebelum Miles bertanya-tanya lebih jauh, dia melihat Geralt menegakkan tubuhnya sebelum dengan santai menjawab, "Oh, apakah begitu?" Setelah itu, Geralt tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya sebelum mengepalkan dan memutarnya sedikit. Itu memberi kesan seolah-olah dia telah menangkap angin. Ketika semua orang bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan, Geralt kemudian menarik tangannya ke dadanya sebelum tampaknya melemparkan pisau tak terlihat ke arah Bradley. Bukan hanya sekedar meniru lemparan pisau. Semua orang menatap dengan mata terbelalak saat cahaya putih keluar dari telapak tangannya. Seolah itu belum cukup mengejutkan. Kerumunan menyaksikan dengan takjub saat tanah terbelah sedikit saat bola cahaya terus terbang menuju Bradley. Di jalur cahaya, bagaimanapun, adalah batu yang agak besar. Semua orang sekarang ingin tahu apa yang akan terjadi pada cahaya setelah tabrakan. Pertanyaan mereka dengan cepat dijawab ketika cahaya itu menembus batu. Tapi tunggu, itu tidak hanya menembus. Sepersekian detik kemudian, batu itu terbelah menjadi dua bagian yang bersih, dengan kedua sisi terpotong begitu bersih sehingga berkilau seperti permukaan cermin. Ubin yang tampak mahal retak saat lampu menyala, akhirnya berhenti bergerak begitu tiba beberapa inci dari wajah Bradley. Saat Bradley berdiri lumpuh karena keterkejutannya, yang lain mendapati diri mereka terlalu tercengang bahkan untuk mengeluarkan suara juga. Semua orang sekarang melihat luka yang dalam di bumi yang disebabkan oleh Geralt. Keseluruhan lembah raja untuk sesaat diselimuti keheningan. Demi Tuhan, apakah dia manusia atau dewa? Meskipun mulut Miles telah ternganga sepanjang waktu ini, dia tidak peduli tentang bagaimana penampilannya saat dia gemetar sambil menggumamkan pertanyaan itu. Bahkan ketiga tuan itu benar-benar tercengang. Lagi pula, sementara Bradley lebih kuat, lebih cepat, dan lebih terampil dibandingkan dengan orang biasa, kemampuannya masih paling tidak dapat diprediksi dan dimengerti. Geralt, di sisi lain, adalah cerita yang sama sekali berbeda. Lagi pula,
Dia baru saja membelah bumi dan bahkan sebuah batu besar menjadi dua hanya dengan melambaikan tangannya ke udara. Tidak ada yang bisa memprediksi itu. Beberapa orang lain juga memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, setelah keheningan yang lama, salah satu dari tiga master setelah menatap tanda yang tertinggal di tanah sepanjang waktu ini bergumam, itu bukan teknik surgawi. Sebaliknya, itu adalah seni bela diri yang aneh. Itu adalah keterampilan pengendalian udara. Ditambah fakta bahwa bocah itu telah menaklukkan alam nebula dan memiliki kekuatan 100 tinju ilahi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan dapat dengan mudah membunuh seseorang yang berdiri 10 meter jauhnya. Saya selalu berpikir bahwa semua itu hanyalah legenda. Sekarang setelah saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa saya dapat mati tanpa penyesalan. Bahkan sebelum ada yang bisa menanggapi itu, langkah kaki terdengar, mendorong semua orang untuk berbalik. Hanya untuk menyadari bahwa Bradley sedang mundur. Mundur, cepat, teriak Bradley. Apa? Dia mencoba kabur. Tentu saja dia. Setelah melihat bagaimana Geralt meluncurkan serangan yang begitu kuat hanya dengan memainkan jari-jarinya, Bradley langsung menyadari bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Yang sangat mengejutkannya, Geralt tidak hanya menunjukkan tanda-tanda pelatihan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat kuat. Memahami itu, Bradley tahu bahwa dia tidak lagi layak menjadi lawan Geralt. Sungguh makhluk yang luar biasa. Bradley tahu pasti bahwa bahkan jika ada 10 dari dirinya, semua salinannya bahkan tidak akan mendekati mengalahkan Geralt. Tidak disangka dia sudah memasuki dunia seperti itu di usianya. Betapa benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan kejeniusan seorang master saya saat itu tidak dapat memasuki ranah itu sampai dia berusia sekitar 50 tahun. Dan dia adalah seorang master sekaligus pahlawan. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri dengan latar belakang biasa seperti itu bahkan memiliki keterampilan yang saleh? Gumam Bradley pelan sambil terus berlari menjauh, berharap kepalanya yang mulai bergerak akan memungkinkan dia untuk melarikan diri. Tepat ketika Verley lainnya yang sekarang mulai semakin khawatir akan berbalik dan memesannya, Geralt hanya menatap pria yang melarikan diri itu sebelum mencibir. Akhirnya berencana pergi. Aku khawatir sudah terlambat untuk itu. Setelah itu, Geralt menarik napas dalam-dalam sebelum mengaktifkan skill Thunder Eruption miliknya. Telapak tangannya sekarang memerah. Geralt kemudian menjentikkan jarinya, mengirimkan 3 helai putih seperti sutra yang menembak seperti peluru ke arah punggung Bradley, Herschel, dan Seamus. Setelah terbang lebih dari 10 meter dan memukul punggung mereka, Seamus adalah yang pertama berteriak saat dia langsung mulai menyemburkan darah dari mulutnya sebelum jatuh ke tanah tak lama kemudian. Bradley sendiri mendapati matanya menjadi hitam saat merasakan kekuatan tumpul yang terasa seperti dipukul dengan palu di punggungnya. Dilempar ke depan oleh seberapa keras kekuatannya, Bradley akhirnya menabrak dinding. Menyaksikan semua itu, ketiga tuan itu hanya bisa gemetar ketakutan ketika salah satu dari mereka berkata, kekuatan dalam dan luarnya sama-sama luar biasa. Dia benar-benar mampu membunuh hanya dengan menjentikkan jari. Dia adalah dewa yang hidup di bumi. Sementara pemuda itu hanya terlihat berusia sekitar 25 tahun. Tidak ada master yang memiliki keraguan lebih lanjut bahwa dia adalah master besar puncak sejati dan juga seseorang yang sangat dan misterius belajar dengan baik di bidang seni bela diri. Bagaimanapun, para master senang bahwa mereka sebelumnya menahan lidah mereka. Lagi pula, mereka pasti akan ditampar oleh Geralt jika mereka mengatakan apa yang sebelumnya ada di pikiran mereka, bahwa bagaimana mungkin ada master hebat di bawah usia 30. Mereka sudah sangat langka di dunia, dan mereka hanya sebanding dengan mahakarya hidup. Dengan mengingat hal itu, seseorang tidak bisa begitu saja menyombongkan diri sebagai seorang master yang hebat. Apapun masalahnya, dengan ketiga Verley yang memerintah sekarang benar-benar dikalahkan, sekarang giliran bawahan keluarga mereka untuk tidak berani membuat langkah lebih jauh. Melihat bahwa situasinya sekarang benar-benar berbalik, Rupert akhirnya pulih sepenuhnya dari keterkejutannya dan berlari ke Bradley sebelum menendang perutnya. Setelah itu, dia kemudian tertawa sebelum berkata, saya yakin Anda tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Bukan, anak muda. Ingatlah bahwa jika saya bisa mempermalukan dan membuang Anda seperti orang buangan yang menyedihkan saat itu, maka saya dapat dengan mudah membunuh Anda hari ini. Hahaha, namun, saat kalimatnya berakhir, dia tiba-tiba mendengar suara samar di belakangnya berkata, saya yakinkan Anda bahwa Bradley belum mati. Dia hanya tidak sadar untuk saat ini. Anda sebaiknya berhati-hati agar dia tidak bangun dari tidur Anda. Tendangan. Mendengar itu, Rupert langsung berhenti tertawa sebelum berbalik untuk melihat Geralt. Senyum menyenangkan di wajahnya.
Bapak, Crawford tidak. Master Crawford, apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu yang membunuh pembunuh ini? Memutar matanya, Geralt hanya menjawab, tidak peduli apa masalahnya. Dia masih seorang guru besar yang terpelajar, dan kekuatan batinnya hampir sama baiknya denganku. Saya hanya berada di atas angin karena keterampilan seni bela diri saya sedikit lebih baik daripada miliknya. Dengan pemikiran itu, mengapa aku membunuhnya? Dia hanya tidak sadar sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Geralt berjalan ke arah Bradley sebelum menepuk tubuhnya beberapa kali. Baiklah. Aku telah memutuskan semua titik energi vitalnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan batin yang tersisa, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk saat ini. Aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu, kata Geralt. Terima kasih, Tuan Crawford. Saya benar-benar kagum dengan kekuatan, kehebatan, dan teknik Anda yang luar biasa. Tersanjung Rupert saat dia berdiri di samping Geralt, menyaksikan pria yang mendekati usia 50-an mencoba yang terbaik untuk menyanjung orang yang jauh lebih muda akan membuat siapapun yang menonton adegan itu tergoda untuk tertawa terbahak-bahak. Jelas tidak membantu bahwa sikapnya sebelum dan sesudah dia mengetahui seberapa kuat Geralt telah berubah menjadi 180. Setelah mendengar itu, Geralt sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Apa yang tidak diketahui Geralt adalah bahwa setelah mengalami roller coaster emosi hari ini, Rupert telah lama menyerah untuk mempertahankan martabat dan citranya lagi. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah mempelajari buku-buku bagus Geralt, dan cara apa yang lebih baik untuk melakukannya selain terus menyanjungnya. Proses pemikiran Rupert adalah jika dia memiliki master hebat terpelajar yang mendukungnya, maka dia pasti tidak perlu khawatir tentang juara, legenda, atau bahkan master lain di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat musuh masa depanku, mereka tidak akan pernah bisa menjadi sekuat Master Crawford, pemuda yang bisa membunuh hanya dengan udara. Rupert berpikir dalam hati. Pada saat itu, ketiga master berjalan ke Geralt mengabaikan luka di tubuh mereka sebelum bertanya, Tuan Crawford, apakah dia benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatannya setelah Anda memutuskan titik energi vitalnya? Kekuatan batin seorang pejuang berasal dari bidang elixir of life mereka. Dengan pemikiran itu, jika Geralt benar-benar telah mengganggu titik akupuntur utamanya, maka Bradley tidak akan lagi dapat mengakses kekuatan batinnya secara nyata. Saya hanya menggunakan metode unik untuk menginterupsi meridian tubuhnya di beberapa titik. Karena itu, kekuatan batinnya akan terus-menerus tersebar di semua tempat. Jika dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan batinnya, maka dia hampir tidak berdaya. Jelas Geralt dengan santai. Ketiga tuan itu tercengang sekali lagi. Betapa luar biasa. Pemuda ini benar-benar dewa di bumi. Bahkan Fleur dan Yenny sekarang memerah. Tidak heran dia tidak takut ketika mereka pertama kali menangkapnya. Bahkan ketika dia dikirim ke tempat yang berbahaya seperti itu, keduanya merasa sedikit aneh bahwa tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Sekarang setelah mereka tahu betapa kuatnya dia, masuk akal mengapa dia tidak takut sedikit pun. Bagaimanapun, sekarang setelah saya menyelesaikan masalah Anda, saya pikir sudah saatnya Anda memenuhi janji Anda kepada saya. Penguasa lembah, kata Geralt sambil bertepuk tangan. Janji, jawab Rupert sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya seolah-olah dia baru saja sadar kembali. Sekarang musuhnya telah diurus dan tidak ada bahaya lagi. Rupert mulai merasa sedikit tidak mau berpisah dengan setengah dari asetnya. Mungkinkah Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda? Tanya Geralt dengan cemberut saat dia memelototi Rupert. Saat mata Geralt bertemu dengannya, Rupert merasa seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Dengan gemetar saat dia menggertakkan giginya dengan panik, Rupert kemudian menjawab, tidak. Tentu saja tidak, jangan khawatir, Master Crawford, karena saya pasti akan memenuhi janji saya. Mengetahui bahwa Geralt bahkan lebih ganas daripada Bradley, Rupert takut hidupnya akan dipertaruhkan jika dia tidak menepati janjinya. Meski begitu, itu tidak menghentikannya untuk mencoba memikirkan tindakan balasan. Saat pikirannya terus berpacu, dia tiba-tiba mendengar Geralt berkata, selama kamu tidak menarik kembali kata-katamu, kamu akan baik-baik saja. Omong-omong, saya akan segera pergi dulu. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda memberi saya ramuan yang saya minta serta beberapa pelet oksiblood. Aku akan segera menggunakannya. Segera. Tuan Crawford, jawab Rupert dengan suara yang jelas tertekan. Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya tidak bisa begitu saja menyerahkan setengah dari aset saya kepada anak muda ini. Dia tidak layak untuk semua kekuatan itu. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Tapi sampai saat itu, kurasa aku hanya bisa terus menunda proses penyerahan lembah.
Aku tidak akan pernah menyerahkan setengah dari lembah raja padanya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Rupert tiba-tiba merasakan alisnya menjadi dingin. Rasanya seperti ada sesuatu baru saja memasuki otaknya. Berbalik dengan cepat, dia tepat pada waktunya untuk melihat Geralt menggerakkan tangannya. Menyentuh dahinya, Rupert kemudian bertanya, "Tuan Crawford, apa yang kamu lakukan?" "Oh, tidak banyak. Aku hanya memasukkan racun ke dalam otakmu. Lagi pula, dengan setengah dari lembah raja dipertaruhkan, saya punya perasaan bahwa Anda dapat mencoba untuk menunda sesuatu sampai Anda menemukan cara untuk menyingkirkan saya. Tentu saja, jika bukan itu masalahnya, itu lebih baik untukmu," jawab Geralt sambil tersenyum. Aku tidak akan pernah." Rupert tergagap, sekarang benar-benar tercengang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.